wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau membahas tentang segmentasi. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Nasia Wileni, yang kedua Niken Triani, dan yang terakhir Nur Fadila. Tentunya terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai apa itu segmentasi. Yang kedua, apa saja tingkat mensegmentasi pasar. Yang ketiga, bagaimana pengelompokan segmentasi pasar konsumen. Yang keempat, apa saja dasar-dasar mensegmentasi pasar. Yang kelima, bagaimana menentukan sasaran pasar. Dan yang terakhir, apa saja tolak ukur untuk merancang segmentasi yang efektif. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Apa itu segmentasi? Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi suatu kelompok pembeli yang berbeda. Tujuannya yaitu untuk membentuk kelompok pasar yang homogen, sehingga di dalam pasar tersebut dapat ditargetkan untuk memasarkan sebuah produk tertentu yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik konsumen. Lanjut ke pokok pembahasan yang kedua. Apa saja tingkat mensegmentasi pasar? Terdapat 3 tingkat dalam mensegmentasi pasar. Yang pertama, perlakuan dengan menggunakan pola pemasaran massal atau mass marketing, yakni menawarkan suatu produk dengan distribusi dan promosi massal kepada pasar. Sebagai contoh, produk garam dan gula pasir. Pabrik-pabrik gula di Indonesia kebanyakan hanya menghasilkan satu macam gula pasir untuk dikonsumsi, sehingga marketer atau pemasar tidak akan mendapat kesempatan untuk menciptakan produk yang sama. Yang kedua, melaksanakan produk variety marketing, yakni perlakuan terhadap konsumen masih mirip mass marketing, hanya saja pada pasar yang sama ditawarkan lebih dari satu produk. Lanjut yang ketiga, segmented marketing. Yang dimaksud segmented marketing di sini adalah mengelompokkan suatu pasar produk dengan cara tertentu yang bermanfaat bagi kepentingan pelaksanaan kegiatan pasar. Sebagai contoh, pembeli mobil dapat berwujud sekelompok pembeli yang pada dasarnya mencari alat transportasi dengan biaya rendah. Sekelompok pembeli lebih menekankan pada kenyamanan dan keamanan suatu kendaraan. Mensegmentasikan pasar konsumen. Pengelompokan pasar konsumen dapat menggunakan jumlah dan jenis variabel segmentasi yang sangat berbeda satu sama lain. Variabel segmentasi utama dapat digunakan bersifat geografis, demografis, psikografis, dan variabel segmentasi yang bersifat behavioral. A. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis membagi pasar produk berdasarkan perbedaan geografis seperti negara, bangsa, kawasan, bagian dari negara seperti provinsi, kabupaten, dan lain-lain, atau daerah lingkungan tertentu. Contohnya, perusahaan dapat beroperasi di suatu daerah, beberapa daerah, atau di seluruh daerah yang ada, tetapi dengan memperhatikan kepentingan lokal. B. Segmentasi demografis. Pasar dibagi ke dalam kelompok-kelompok atas dasar variabel berikut ini. 1. Usia dan life cycle. Contohnya, pasta gigi Colgate membagi lini produknya yang utama untuk bangsa pasar anak-anak dan orang dewasa. 2. Tahapan hidup. Orang dengan tahapan hidup yang berbeda mempunyai kebutuhan utama juga berbeda. Misalnya kebutuhan untuk remaja, menikah, mempunyai anak, dan lain sebagainya. 3. Gender. Perbedaan dalam gender mempunyai implikasi terhadap pilihan baju atau pakaian mereka, tata rambut, kosmetik, dan juga bahan bacaan yang disukai. 4. Pendapatan. Perbedaan pendapatan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pilihan barang dan jasa dengan berbagai kualitas seperti hobi, pakaian, jenis perumahan, dan fasilitas perjalanan yang digunakan. 5. Angkatan atau generasi. Hal ini dipengaruhi oleh waktu atau periode pada saat di mana seseorang menjadi dewasa. 6. Kelas sosial. Perbedaan kelas sosial ini mempunyai pengaruh kuat pada preferensi terhadap otomotif, pakaian, alat-alat rumah tangga, aktivitas rekreasi, kebiasaan membaca, dan pilihan toko pengecer. Segmentasi psikografis. Psikografis adalah suatu pengetahuan yang menggunakan psikologi dan demografis untuk memahami konsumen. Di dalam segmentasi psikografis, para pembeli dibagi ke dalam beberapa kelompok yang berbeda atas dasar personalitas, traits, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dianutnya. C. Segmentasi berdasarkan perilaku atau behavioral segmentation. Dengan segmentasi ini, pembeli dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok berbasis pengetahuan, sikap, penggunaan, dan respon mereka terhadap suatu produk. Dasar-dasar untuk mensegmentasikan pasar bisnis.
Seperti halnya pasar konsumen, pasar bisnis juga dapat disegmentasikan dengan menggunakan beberapa variabel yang sama, seperti pasar konsumen. Variabel segmentasi yang dapat digunakan antara lain: 1. Variabel demografis, seperti jenis industri, besarnya perusahaan, dan lokasinya. 2. Variabel operasi, perbedaan teknologi, status pengguna non-pengguna, kemampuan pelanggan. 3. Variabel pendekatan dalam pembelian, seperti organisasi pembelian yang dipakai, apakah terpusat atau terdesentralisir, sifat hubungan yang ada apakah kuat atau lemah, kriteria keputusan membeli berdasarkan kualitas atau harga, dan lain sebagainya. Menentukan sasaran pasar atau market targeting. Market targeting adalah proses menentukan pilihan satu atau lebih pasar sasaran yang ingin dilayani kebutuhannya. Alasan mengapa perusahaan harus memilih market target adalah: yang pertama, masing-masing segmen pasar menuntut persyaratan produk satu dengan yang lain. Yang kedua, masing-masing segmen memiliki daya tarik pasar yang juga berbeda dalam hal: yang pertama, jumlah pembeli potensial yang ada; yang kedua, risiko yang harus dihadapi pemasar karena tingkat intensitas persaingan yang berbeda. Yang ketiga, perusahaan memiliki kemampuan yang terbatas dalam arti finansial, informasi pasar, penguasaan teknologi, sehingga tidak memungkinkan melayani semua segmen pasar yang tersedia. Pendekatan ini menuju ke arah segmentasi pasar yang berbasis kebutuhan atau a need-based market segmentation. Yang selanjutnya yaitu tolak ukur untuk merancang segmentasi yang efektif. Mensegmentasikan pasar yang benar harus mempertimbangkan kriteria berikut ini. Yang pertama, dapat diukur dalam ukuran atau daya beli segmen. Yang kedua, jumlah memadai. Yang ketiga, dapat diakses. Yang keempat, dapat dibedakan. Yang kelima, dapat dilaksanakan.